Maka dari itu di channel Wani Dagang ini adalah spiritnya spirit dagang, sehingga nanti teman-teman juga bisa memiliki semangat untuk menjadi pengusaha gitu. Nah ini itu sekali lagi tergantung dari kita, dari teman-teman semuanya. Ya, halo, assalamualaikum teman-teman Wani Dagang. Jumpa lagi dengan saya Hendy, penghuni channel Wani Dagang. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya berharap teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas perbedaan antara pedagang dan pengusaha. Nah, seberapakah penting bagi kita untuk melihat sebuah perbedaan pedagang dan pengusaha? Mungkin itu penting bagi kita, atau bisa jadi itu tidak penting. Nah itu tergantung kita meletakkan mindset kita pada otak kita, teman-teman. Oke teman-teman, tidak akan berlama-lama lagi, mari kita mulai perbedaan antara pedagang dan pengusaha. Yang pertama, kita lihat dari segi aktivitas. Dari segi aktivitas, seorang pedagang itu dirinya lah yang bekerja. Jadi manakala seorang pedagang itu bekerja, dia yang memikirkan dari A sampai Z dan juga yang bertanggung jawab dari A sampai Z. Misalkan dia adalah seorang pedagang gorengan. Nah, pedagang gorengan tentunya dia harus memikirkan bagaimana dia menyiapkan dagangannya dengan cara memproduksi gorengannya, kemudian mempersiapkan jualannya, kemudian dia yang mengoperasionalkannya. Walaupun memang ada karyawan juga, bisa dibantu karyawan, namun pada dasarnya pedagang tersebut memikirkan dari A sampai Z sampai gorengan tersebut terjual dan menghitung uang dan dia pulang. Itu difikirkan oleh si pedagang tersebut. Nah, lain halnya dengan pengusaha. Dari segi aktivitas, pengusaha itu pada dasarnya adalah sistem yang bekerja. Jadi yang bekerja itu adalah tim, yang bekerja itu adalah organisasi. Dan seorang pengusaha itu dia memiliki tim, di mana tim itulah yang nanti akan bertanggung jawab pada semua pekerjaan, sehingga volume pekerjaan yang begitu besar itu dibagi ke dalam divisi-divisi yang ada. Nah itulah fungsi dari tim. Jadi dalam hal ini sekali lagi adalah sistem yang bekerja. Oke, selanjutnya teman-teman, karakteristik. Nah, seorang pedagang memiliki karakteristik, dia itu cenderung kerja keras. Nah, biasanya kerja keras dia itu bagaimana mendapatkan omset yang sebanyak-banyaknya, dan itulah hasil yang dia dapat. Dari omset dia hitung menjadi sebuah keuntungan, dan itulah yang diharapkan oleh pedagang. Nah, untuk pengusaha memang iya sama-sama meraih omset dan juga menginginkan profit, teman-teman. Namun dalam hal ini, dalam pencapaiannya, pengusaha cenderung kerja cerdas, teman-teman. Cenderung kerja cerdas, walaupun di situ juga ada unsur kerja keras. Walaupun seorang pedagang juga ada unsur kerja cerdas, namun dalam hal ini porsinya lebih besar kerja cerdas itu ada di pengusaha, karena dia akan memikirkan banyak hal, bagaimana mengelola tim, dan mungkin tidak secara langsung berada di lapangan. Selanjutnya teman-teman, dari segi waktu. Nah, pedagang biasanya butuh waktu yang banyak dalam pengawasan seluruh bidang kerjanya. Itu dilakukan oleh pedagang itu sendiri. Walaupun di situ ada karyawan, namun pedagang itu juragan, atau boleh dikatakan juragan, itulah yang bertanggung jawab mengawasi seluruh bidang kerjanya. Berbeda dengan pengusaha, ini butuh waktu yang lebih sedikit karena memang pembagian kerjanya ada di semua divisi, dibagi ke dalam kerja-kerja divisi. Jadi butuh waktu yang sedikit dalam pengawasan seluruh kerja
sistem. Sekali lagi adalah kerjanya adalah sistem keorganisasian atau sistem tim, merupakan kerja tim teman-teman. Sehingga biasanya pekerjaan itu ditempuh dalam waktu yang sudah ditentukan. Kalau memang waktu biasanya 8 jam mereka bekerja, setelah 8 jam dia harus pulang. Berbeda dengan pedagang yang mungkin waktunya akan lebih banyak untuk memikirkan sampai pekerjaan itu betul-betul terawasi dengan baik dan selesai sesuai harapan. Kemudian selanjutnya teman-teman, orientasi. Nah, seorang pedagang itu biasanya berorientasi untuk kedepannya membangun bisnis. Jadi sebelum dia itu memiliki sebuah perusahaan, itu dia dagang dulu, sehingga disinilah dia disebut dengan pedagang teman-teman. Nah, berbeda dengan pengusaha atau pebisnis, itu sudah sampai pada level yang lebih tinggi daripada pedagang. Jadi sekian lama membangun, atau mungkin seorang pengusaha ini juga berawal dari dagang dulu, bahkan dagangnya dalam waktu yang cukup lama, sehingga dia bisa mengetahui bagaimana menaikkan level atau membesarkan kapasitas, sehingga kapasitas perniagaannya itu, usahanya itu menjadi level yang lebih tinggi gitu, yaitu mengelola sebuah perusahaan teman-teman. Nah, itulah dia disebut sebagai seorang pengusaha. Ini dari sisi orientasi. Nah, selanjutnya dari sisi keuangan. Seorang pedagang itu memiliki tanggung jawab keuangan, itu adalah tanggung jawab pribadi. Jadi ya uangnya itu, profitnya itu milik pribadi. Kalau menelan kerugian juga kerugian pribadi. Maka dari itu, kalau misalkan dagangannya bangkrut, biasanya ya habislah dia gitu, karena nanti yang dikejar-kejar gitu, misalkan dia punya utang, ya dirinya sendiri gitu, secara pribadinya gitu. Nah, ini berbeda dengan pengusaha. Nah, tanggung jawab keuangan itu adalah tanggung jawab sistem atau corporate. Jadi kalau usaha itu mempunyai utang, maka yang harus mengembalikan ya perusahaan, bukan uang pribadi. Kalau nggak bisa bayar, yang dikejar-kejar adalah perusahaan. Dan nanti kalau bangkrut, ya yang bangkrut adalah perusahaan. Walaupun secara pribadi memiliki kekayaan, mereka itu tidak bisa dianggap sebagai utang perusahaan, begitu teman-teman. Nah, kemudian dari sisi aset. Nah, aset ini untuk pedagang ini, aset ya milik pribadi, dan asetnya adalah pekerjaan itu sendiri. Skillnya ya skill sendiri gitu. Jadi nanti yang diwariskan ke anaknya itu ya barang-barang yang ada gitu, aset-aset pribadi yang ada, bukan pekerjaannya. Kalau pekerjaannya mungkin akan berbeda dengan ahli warisnya gitu. Itu karena aset adalah milik pribadi. Nah, kalau pengusaha itu asetnya adalah milik perusahaan. Nah, aset pribadi apa? Aset pribadi itu yang sudah berupa pembagian hasil, atau boleh dikata adalah dividen yang telah dibagi kepada seluruh investor. Nah, itu adalah aset pribadi. Sedangkan aset aset perusahaan itu adalah milik perusahaan itu. Nah, itu teman-teman perbedaan antara pedagang dan pengusaha. Nah, teman-teman bisa menambahkan dari segi yang lain, dari sudut pandang yang lain. Nah, teman-teman, bagaimana kita memandang hal ini? Nah, ini lebih baik mana antara pedagang dan pengusaha gitu? Jawabannya adalah tidak ada yang lebih baik atau yang lebih buruk. Dalam hal ini bukan masalah
baik buruk atau bukan sesuatu yang dikotomi atau harus dipisahkan. Ini adalah soal mindset dan effort. Nah, orang kalau ingin dagang saja ya monggo. Orang ingin dagang dan ditingkatkan menjadi pengusaha itu juga monggo. Orang ingin langsung jadi pengusaha itu juga monggo. Itu juga kalau punya uang banyak untuk modal. Itu juga kalau jiwanya sudah terbentuk, mentalnya sudah terbentuk. Tapi mau terbentuk dari mana kalau tidak pernah dagang, begitu. Jadi saya pikir ini adalah soal mindset. Selain mindset juga soal effort gitu. Jadi mindset itu antara pedagang dan pengusaha itu mau kita bentuk seperti apa, sehingga dari mindset itu semua itu butuh effort agar apa yang kita pikirkan itu bisa terwujud. Maka dari itu di channel Wani Dagang ini adalah spiritnya spirit dagang, sehingga nanti teman-teman juga bisa memiliki semangat untuk menjadi pengusaha gitu. Nah, itu sekali lagi tergantung dari kita, dari teman-teman semuanya. Mau seperti apa kita menjalani pekerjaan kita untuk mengarungi kehidupan ini gitu. Mau jadi pedagang saja ya silakan, menjadi pengusaha ya silakan itu. Itu tergantung dari kita masing-masing. Jadi bukan soal baik buruk, dan ini dalam hal ini tidak mendikotomi dari pedagang dan pengusaha. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.